Halo, ketemu lagi di Open Mind. Nah, seperti di episode sebelumnya, saya kembali kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Dr. Edo Biondijoris. Nah, beliau ini adalah dokter relawan yang saat ini sedang bertugas di Wisata Covid Makassar. Nah, yang kedua ada PLT Kadis Kesehatan Kota Makassar, Bapak Agus Jaya Said. Bersama kedua narasumber ini kita akan banyak mengulas tentang bagaimana kesiapan vaksin dan sekaligus kita sedikit mengulik bagaimana peran wisata COVID dalam memerangi pandemi. Nah, seperti apa obrolan kita? Ikuti saya. Assalamualaikum Dok, Pak Kadis. Ya. Teman-teman Open Mind, seperti janji saya sudah kedatangan Dokter Edo dan Pak Kadis, Pak Agus Jaya Said. Ya. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik-baik, salam sehat. Salam sehat. Dokter Edo, Ya, kabar gimana Dok? alhamdulillah sehat. Masih sibuk di hotel? Ya, kasus sekarang lagi gini ya. Lagi menanjak ya? Lagi menanjak. Nah, di sini di segmen 1 kita akan ngobrol seputar gimana penanganan COVID mungkin ya. Apalagi di Makassar ini 1 minggu terakhir lonjakan kasus lumayan tinggi ya. Iya, betul. Saya baca data terbaru per hari kemarin, per Selasa, lonjakan kasus mencapai angka 500-an. Ya. Betul itu Pak Kadis datanya? Ya, jadi itu data yang diambil dari hasil antara dari puskesmas kita sendiri dan dari provinsi. Dan kan kita juga sekarang ini kan laksanakan tes swab massal. Ya. Mulai dari tanggal 3 sampai dengan Tes swab massal jalan lagi ya? Iya, jadi kita ini sementara melakukan tes swab massal di 47 puskesmas kita. Jadi itu gratis ya. Itu yang kita lakukan sementara sampai tanggal 23 Desember. Nah, ini kan orang kaget-kaget Pak lihat datanya yang tiba-tiba melonjak. Apalagi mungkin di Sisbel udah penuh ya. Ya, Kondisi Sisbel sebelum saya masuk ke situ, Sisbel gimana nih yang wisata Covid? ya, sejalan dengan apa yang disampaikan sama Pak Kadis, bahwasanya memang grafik di Sulawesi Selatan dan juga Makassar saat ini sedang menanjak ya Pak. Betul. Karena memang terasa sangat drastis. Yang sebelumnya itu kasus peserta ataupun pasien yang ada di Hotel Swissbell itu di bawah 100. Tiba-tiba sekarang sudah sampai 200 kan. Jadi memang terasa peningkatan dari kasus yang terjadi, dan saya pikir ini banyak faktor yang mungkin bisa kita bahas lebih lanjut nanti Pak. Penyebabnya apa? Iya. Betul. Kira-kira penyebabnya apa tuh Pak? Jadi kalau hasil kajian dari epidemiolog kita ada 3 yang menjadi ada klaster kunjungan, klaster kantoran, dan klaster rumah. Rumah ya? Ya. Artinya inilah yang menjadi juga terjadi lonjakan COVID-19 di Kota Makassar. Apalagi yang OTG ini yang paling banyak mungkin ya. Ya. Di Sisbel mungkin dapat referensi itu. Sekarang memang kasus di Hotel Swissbell tidak hanya sebatas pada OTG, Oh ya. tapi pasien-pasien konfirmasi positif tanpa gejala dan gejala ringan itu sudah ada di Hotel Swissbell sekarang. Oke. Jadi memang ya tinggi Pak ya. Iya. Dan saya pikir semenjak dari sempat libur panjang juga kegiatan aktivitas politik mungkin penyebab kenaikan dari kasus COVID ini saya pikir ada 2. Jadi yang pertama mungkin meningkatnya mobilitas, jadi pergerakan masyarakat meningkat. Kemudian juga terkait dengan bagaimana protokol kesehatan itu berjalan dari masyarakat. Mungkin protokol kesehatan yang sudah longgar yang tidak dilaksanakan. Apalagi ya bicara soal kesadaran ya kelihatan sih kesadaran masyarakat tentang prokes. Ya, betul. Lagi lucu-lucunya. Lagi Nah, turun. ini kan saya baca dari gugus tugas, ini muncul gejala baru pasien-pasien COVID
mengenal delirium. Dokter mungkin bisa jelaskan. Delirium ini gejala baru COVID yang mungkin banyak orang tidak tahu nih. Ya, delirium ini istilah dari kesadaran dari seseorang, jadi penurunan kesadaran. Jadi memang secara umum kita ketahui bahwasanya gejala dari COVID ini yang sering kita dengar adalah karena memang coronavirus ini menyebabkan permasalahan pada sistem pernapasan kita. Sasaran targetnya adalah sistem pernapasan, maka akan kita temukan keluhan dan gejalanya berupa batuk, pilek, nyeri tenggorokan, mirip flu lah ya, secara umum. Gejala umum. Bahkan ke tahapan yang lebih serius yang mungkin kita dengar sebelumnya ada seperti SARS dan juga MERS gitu. Iya. Nah, jadi tahapannya itu masalah di pernapasan. Tapi kemudian kita lihat ternyata tidak hanya pada permasalahan di pernapasan. Kita temukan orang yang terinfeksi COVID-19 dengan gejala yang lain, misalnya hilangnya indera penciuman, anosmia, mual muntah, diare. Nah, ini semakin kesini kita temukan varian-varian dari gejala COVID-19 yang dimunculkan dari setiap orang. Nah, yang terbaru ini adalah gejala delirium. Delirium. Ini saya bacakan dulu ya teman-teman. Gejala delirium itu yang menurut data dari gugus tugas sulit fokus dan mudah teralihkan. Itu yang pertama. Yang kedua suka melamun dan lamban bereaksi. Benar dok ya? Ya. Yang ketiga ada daya ingat menurun. 4 kesulitan berbicara. 5 berhalusinasi. Halusinasi ya. Mudah tersinggung dan mood berubah mendadak. Sering gelisah dan kebiasaan tidur cenderung labil berubah ya. Ya. Itu benar ya dok? Ya, makanya itu terkait dengan kesadaran. Tadi dari yang dijabarkan terkait dengan bagaimana kognitif terpengaruhi akibat dari COVID-19 ini. Itu dari secara mungkin dari sugestinya mungkin. Oh, enggak, itu pengaruh dari penyebaran efek Penyebaran virusnya. efeknya ya. Dok, ini gejala baru ini sudah Pak Kadis ini sudah disosialisasikan di luar. Ini kan banyak orang belum tahu, saya pun baru tahu sebenarnya. Betul. Ini gejala baru juga memang. Jadi kita juga belum sempat mensosialisasikan ini. Oke. Yang kita tahu kan cuma dia batuk, kayak pilek gitu ya. Itu yang sekarang ini. Tapi muncul ya mungkin ini karena virusnya bermutasi ya. Bermutasi gen ya barangkali sehingga ada penyakit yang baru itu yang delirium itu. Dan mungkin ini yang banyak orang tidak sadar kena gejala ini, tapi dia tidak sadar kena COVID. Bisa jadi dia kena gejala ini, bisa dia kena COVID dengan gejala ini, tapi dia tidak tahu dirinya. Karena secara umum masyarakat umum kan taunya ya gejala tadi yang itu, batuk, pilek. Saya pikir ini sama seperti yang kemarin Pak Kadis, hypoxia. Ya. Jadi semakin kita memang masih belum terlalu banyak mengenal tentang virus COVID ini. Jadi karena memang sampai saat ini pun secara gejala kita temukan banyak varian-varian baru. Kemarin hanya permasalahan di pernapasan, kita temukan ada masalah gejala yang lain, hypoxia dan sekarang delirium. Nah, memang ini kita terus bagaimana kita melakukan pengembangan dan juga mencari tahu tentang COVID-19 dan peran penting bagi kita juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk ya. Terkait dengan ini bisa jadi salah satu dari gejala COVID yang bisa dimunculkan di masyarakat. Iya. Nah, dokter kan di wisata COVID pasti aturannya screening dulu ya. Ketika ada pasien masuk di screening dulu. Ada enggak gejala yang ditemukan dari beberapa pasien yang masuk ini? Ya, dari hasil wawancaranya. Ya, pasien-pasien yang masuk di wisata tutup COVID, nah, itu biasanya adalah pasien-pasien kiriman ya. Jadi memang mungkin saya sedikit bahas tentang program wisata tutup COVID ya. Boleh. Pak Kadis. Nah, jadi memang program ini adalah program yang saat ini mungkin bisa kita banggakan untuk Sulawesi Selatan. Program ini adalah program yang dicanangkan oleh Pak Gub kita, Prof. Nurdin, yang mana menyediakan tempat isolasi terpusat. Ya, jadi kita menyediakan tempat untuk orang-orang melakukan karantina isolasi, tapi seperti rekreasi. Nah, di sini kita tahu bahwasanya sampai saat ini obat untuk COVID itu masih belum ada. Iya. Yang kita ketahui bahwasanya imunitas itu berpengaruh pada kesembuhan dari seseorang. Imunitas dan stresor yang terjadi pada masyarakat, pada orang bisa menyebabkan turunnya imun ya. Jadi sehingga dia stres, dia turun imun dan menyebabkan masalah pada kesehatannya. Nah, salah satunya adalah dengan adanya program sarana wisata tutup COVID ini, masyarakat bisa melaksanakan dan mengikuti program wisata tutup COVID seperti tidak diisolasi, karena banyak rangkaian kegiatan di dalamnya. Nah, seperti misalnya pada saat masuk akan dilakukan screening. Kita akan melakukan penapisan apakah ini orang-orang yang bisa masuk dan menjalani karantina di sini apa tidak. Karena memang kembali lagi bahwasanya program wisata tutup COVID ini adalah program yang membantu untuk layanan kesehatan. Jadi bukan berarti dia menggantikan fungsi dari rumah sakit, tapi dia membantu untuk meringankan kerja dari rumah sakit akibat dari banyaknya pasien-pasien yang positif di masyarakat. Nah, jadi
gejala-gejala akan kita tanya. Nah, kalau gejala lain tadi disampaikan, rata-rata umum kan seperti ada ya, karena memang gejala umum yang ada pada masyarakat. Nah, itu kita temukan seperti gejala delirium ada di sana. Ada ya. Jadi memang sudah gejala baru ini bisa saya bilang sudah mau wabah ya. Sudah mulai ada. Sudah mulai ada ya. Iya. Nah, bicara soal tadi kita singgung soal gejala, ada gejala baru. Nah, dari pemerintah sendiri, khususnya gugus tugas Propakadis, sosialisasi soal COVID ini agak-agak cenderung menurun nih intensitasnya akhir-akhir ini. Nah, kira-kira apalagi tadi muncul lagi gejala baru, itu gimana Pak? Ya, jadi setelah kita melihat ini bahwa di Makassar ini ada peningkatan, jadi kami dari teman-teman Satgas COVID-19 di Kota Makassar sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Salah satunya kami yang lakukan di Dinas Kesehatan itu ya kita lakukan tes swab massal. Dan kita kan juga ada peraturan Perwali 5153 itu sekarang itu ditegakkan kembali oleh, artinya bukan kembali tapi ditegakkan sama teman-teman supaya masyarakat itu bisa Lebih patuh lagi ya. Lebih patuh lah. Yang sekarang ini kan lagi kendor. Iya, Masyarakat agak kendor mungkin karena mungkin sudah terlalu lama ini COVID-19 ini, jadi sekarang jangan lupa. Sudah bosan, apalagi bosan memakai masker ini yang menjadi artinya perhatian kami di Satgas ini COVID-19 untuk bagaimana masyarakat mematuhi prokes itu kembali. Ini yang kita lakukan. Sistem sosialisasi atau yang dilakukan sekarang itu seperti apa pola-polanya? Jadi kalau kami kan punya 47 puskesmas. Jadi kita teman-teman kami yang di puskesmas ini mensosialisasikan juga kepada masyarakat terkait dengan bagaimana protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Karena dengan 3M itu, itulah salah satu yang bisa menghindari kita atau terhindar kita dari COVID-19 ini. Jadi itu yang langkah awal ya Dok ya? 3M memang penting ya? Iya, itu sangat penting. Iya. Nah Dok, di wisata COVID, programnya apa saja yang digaungkan di sana? Ya, jadi program wisata tutup COVID ini salah satu bagian dari bagaimana strategi pemerintah dalam penanganan COVID. Kalau tadi Pak Kadis sudah menjelaskan bagaimana yang 3M, pemerintah kan juga ada 3T, testing, tracing, treatment. Testing, tracing ini ada pada program pemerintah sosial, ini ada yang namanya tim Trisula. Jadi ada, kalau misalnya di Pemkot kita ada swab massal, di Pemprov pun juga ada meluncurkan tim mobile PCR, meluncur ke kabupaten kota. Jadi ini salah satu bagaimana bagian dari testing dan tracing serta treatmentnya. Ini adalah dengan menyediakan sarana isolasi ataupun penanganan pasien COVID di rumah sakit rujukan COVID di Kota Makassar. Nah, salah satunya adalah sarana wisata tutup COVID untuk treatmentnya. Jadi pada program wisata tutup COVID ini program yang mana memang kita menerima rujukan dari Vaskes daerah Liga 1 untuk pasien-pasien tanpa gejala, konfirmasi positif, gejala ringan, kemudian kontak erat, suspek, dan juga traveler. Nah, jadi ini nanti akan dilakukan karantina, isolasi di sana, tapi tidak seperti sedang menjalankan isolasi. Nah, ini dikemas dalam bentuk rekreasi. Nah, ini yang banyak orang takut nih ke wisata COVID. Paradigma main satu warga tentang wisata COVID kan agak ngeri-ngeri sedap Dok ya. Ada banyak yang bilang, kita di sana dikurung, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak boleh keluar kamar atau gimana. Benar tidak itu? Oh tidak, makanya mungkin dengan ini kita bisa memberikan penjelasan pada masyarakat bahwasanya dengan adanya program ini sangat membantu sebenarnya dalam hal meningkatkan imunitas orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Jadi pada saat menjalani isolasi di hotel, kita juga menyiapkan kegiatan seperti rundown kegiatan hariannya, tidak hanya melulu di dalam kamar, tidak. Jadi dia setiap pagi ada kegiatan untuk berolahraga, turun ke lapangan, senam, tapi tetap menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan tidak ramai, jadi berganti-gantian. Kemudian yang kedua, kita juga menyediakan ini terkait dengan bagaimana menjaga imunitas, makan makanan bergizi. Jadi pasien yang ada di program wisata tutup COVID itu diberikan makan bergizi 3 kali sehari dan diberikan juga
asupan vitamin. Oh iya. Ya, jadi kemudian setelah itu juga selama di sana bukan berarti karena bukan rumah sakit tidak dipantau oleh medis. Ada medis di sana yang memantau keadaan dan keluhan dari pasien. Jadi setiap ada keluhan dari pasien ditangani oleh tim medis yang ada di sana. Tidak hanya itu, kita bisa sering melihat kasus-kasus pada orang yang terinfeksi COVID ini dengan tekanan stres. Di sana kita juga didukung oleh tim psikolog untuk membantu konsultasi dan ya terkait dengan keluhan stresnya. Jadi tidak hanya sebatas diisolasi di kamar dan diberi obat, tidak, tapi ada kegiatannya. Dan satu lagi yang paling penting, dalam program Wisata Tutup COVID yang saya pikir ini menjadi unggulan bagi kita Sulawesi Selatan, selain kita memberikan tempat isolasi yang layak, kemudian juga memberikan keleluasaan, mengurangi stresor dari pasien-pasien dengan program-programnya yang ada, kita juga memberikan bekal edukasi pada pasien. Edukasinya seperti apa itu, Dok? Nah, jadi kita ketahui bahwasanya banyak info-info simpang siur terkait dengan COVID. Iya, betul. Apakah yang bilang COVID itu hoax, ya? Betul. Ini adalah kendala yang kita temukan di lapangan. Dengan adanya pasien, orang yang sebelumnya itu bebal, itu bisa tersadarkan pada saat dia sudah terkena. Nah, kita jadikan dia sebagai edukator. Jadi orang-orang yang sudah terkena COVID di program Wisata Tutup COVID, kita bekali dengan edukasi COVID. Pemahaman tentang bagaimana COVID itu sebenarnya, penularannya seperti apa. Jadi kita berikan edukasi sebagai bekal dia terkait dengan edukasi COVID, protokol kesehatan, dan kita tambahkan sekarang dengan sosialisasi terkait dengan protokol penanganan dari COVID-19 revisi kelima, yang ini KMK 413 tahun 2020 kepada pasien ataupun ya peserta yang ada di sana. Jadi ini menjadi bekal yang kita harapkan nanti, selain dari pemerintah juga konsisten dan komitmen dengan protokol yang dibuat dan menjalankannya kepada masyarakat, kita bisa juga menjadikan orang-orang yang sudah terkena sebelumnya sebagai edukator di lapangan. Bayangkan, hingga saat ini ada sekitar 7.000 pasien ataupun peserta yang sudah masuk ke dalam program Wisata Tutup COVID dari seluruh Sulawesi Selatan. Sudah ada 7.000 ya? Ya. Alumninya? Alumninya. Dan sudah banyak ya. Ada alumninya ya? Ya, sudah ada alumninya. Dan semua kita bekali dengan pemahaman COVID. Bahkan beberapa peserta ataupun pasien yang sebelumnya sudah pulang, itu masih kontak dengan saya, "Dok, bisa minta file bahan edukasinya, saya ingin edukasi masyarakat saya. Dok, saya ingin mengedukasi lingkungan rumah saya." Jadi ini bisa menjadi salah satu bantuan untuk bagaimana masyarakat juga bisa berperan aktif untuk memberikan edukasi yang tepat supaya angka dari peningkatan COVID di Sulawesi Selatan dan juga Makassar khususnya bisa lebih menurun. Jadi mereka alumnus wisata COVID ini inisiatif sendiri ya untuk menjadi edukator di luar ya? Iya, karena memang kita sudah memberikan bekal kepada mereka dan saya yakin sebenarnya orang ini, masyarakat ini peduli sebenarnya dengan keadaan kita. Tapi pada saat mereka tidak punya alat, tidak punya kemampuan, tidak punya bahan untuk mereka berikan, nah, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini peranan kita sebagai orang yang mungkin pihak yang bisa memberikan sesuatu kepada mereka supaya mereka bisa mengeksploitasi, bukan eksploitasi, bisa lebih bagaimana membantu peranan dari pemerintah dalam hal mengedukasi kepada masyarakat. Ini menarik sih, Dok. Saya mungkin bisa kita mungkin bisa jadikan saran sih, Pak. Ya. Mungkin pemerintah bisa maksimalkan alumnus wisata COVID ini sebagai salah satu duta edukator yang memang apa namanya istilahnya dibina langsung oleh Pemkot sendiri. Bisa. Nah, jadi tugas Pemkot lebih agak ringan. Iya, lebih ringan, betul. Ya. Kira-kira kalau model seperti itu menurut Bapak gimana? Ya, saya kira bagus sekali kalau misalnya masyarakat membantu pemerintah juga di dalam melakukan edukasi. Karena kita kan juga tenaganya terbatas. Jadi kalau ada masyarakat yang artinya dari keluaran dari wisata COVID mau membantu kita di dalam melakukan edukasi, kami sangat terbuka. Mungkin sebaiknya kalau dari saya pribadi mungkin sebaiknya Pemkot harusnya membuka ruang lah. Ya. Bikin program khusus apa kayak gitu, misalnya yang ini gugus tugas punya rekrut siapa yang mau kerja bareng kita nih. Mungkin gitu gambarannya itu, Pak. Oh ya, jadi kan kemarin saja kan ada beberapa tenaga relawan yang sudah
yang sudah dilatih yang juga ditempatkan di Oh, sudah ada. Iya, sudah ada ditempatkan di Makassar. Nah, itu juga salah satu bagian daripada edukator kita. Ya. Dan kalaupun juga ada masyarakat yang mau bergabung, kami sangat terbuka karena kita tahu bahwa masyarakat juga sekarang ini kan sudah mulai kurang anehnya kayak di dalam prokes ini, sehingga perlu diedukasi terus, perlu diberikan informasi terus bahwa COVID-19 ini masih ada di sekitar kita ini. Betul-betul nyata Pak Iya. ya. Vaksin kan kabar terbaru sudah tiba di Indonesia Pak. Nah kesiapannya sendiri seperti apa sejauh ini? Kalau kami di Dinas Kesehatan Kota Makassar itu, kami kan selalu menunggu petunjuk saja, menunggu petunjuk bagaimana sistem distribusinya nanti, bagaimana nanti penggunaannya. Jadi kita menunggu juga kritis daripada Kemenkes RI terkait dari vaksin ini, dan informasi yang kami dapat bahwa vaksin ini masih di dalam tahap uji coba di Balai POM dan masih juga di MUI. Jadi MUI, ada halalnya, kehalalannya. Nah ini kan yang paling banyak diperbincangkan di luar, ini haram dan ini halal tadi. Ya, nanti artinya kalau ada hasilnya dari MUI berarti dia sudah halal kan? Iya. Nah, oleh karenanya itu, ini yang sementara lagi berproses. Mudah-mudahan setelah selesai itu baru bisa disebarluaskan ini vaksin ini. Ini kan ada 6 vaksin yang masuk ke Indonesia. Itu sudah ada semua Pak. Ini kan saya bacakan dulu ya. Iya. Ada vaksin AstraZeneca, Sinovac yang dari Tiongkok, dari Cina. Ada Bio Farma Indonesia ya. Indonesia. Ada Bio Farma, ada Pfizer dari Amerika, Moderna dari Jerman, dan Sinopharm. Yang dari kalau nggak salah dari Amerika juga ini. Ini karena namanya sudah ada di Indonesia dan sudah diuji coba. Ya. Tapi yang Sinovac ini kan yang sudah diuji coba tahap ketiga, dan inilah yang datang lagi, dan ini sudah dicoba oleh Balai POM. Jadi Sinovac ini bekerja sama dengan Bio Farma. Dia bekerja sama dengan Bio Farma, jadi ini sementara diuji cobakan lagi kembali, sehingga nanti setelah ada edarnya dari Balai POM baru bisa disebarkan ini vaksin ini. Ya. Nah, kabar terbaru kan vaksinasi ini akan dilakukan bertahap, Pak Kadis ya, infonya. Ya. Nah, dan digolongkan 2, ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu gimana tuh Pak? Jadi kalau informasi juga yang kami dapat, yang didahulukan dulu di dalam vaksinnya ini adalah tenaga nakes dulu, tenaga kesehatan. Itu dulu yang aparat lah ya. Ada kan di situ juga kategori ada TNI Polri. Selain tenaga nakes nanti ada TNI Polri juga. Jadi yang banyak bersentuhan dengan publik, dengan orang banyak, itu yang didahulukan dulu. Ya. Itu yang gratis mungkin. Ya, gratis. Tapi kalau yang berbayar ini, kuota untuk berbayar ini gimana tuh pengaturannya? Atau masih dibicarakan di atas? Ya, kita juga belum tahu pasti bagaimana kalau yang berbayar ini. Cuma informasi yang beredar bahwa yang berbayar ini ya siapa yang mau divaksin, yang punya uang ya bisa. Bisa ya? Ya, mungkin disiapkan. Tapi kalau di Pemkot sendiri programnya untuk kesiapan vaksin ini bagaimana untuk? Kalau kami di Pemkot masih menunggu petunjuk dari Kemenkes, karena kan yang punya vaksin kan pemerintah pusat, Kemenkes. Mungkin sudah ada suara-suara Makassar dapat jatah sekian nih? Belum ada informasi yang kita dapatkan. Kan kemarin ada kami punya orang ke Jakarta sekaligus juga untuk mau menanyakan ini, dan besok itu ada simulasi penggunaan vaksin di Puskesmas Makassar. Dan itu vaksin asli simulasi? Bukan simulasi, ya. Tapi itu baru simulasi. Bagaimana kalau vaksin itu sudah ada? Jadi ada tahapan-tahapannya. Bagaimana kalau orang sudah datang, kemudian dipisahkan dengan pasien yang mau divaksin dengan yang tidak. Jadi kita sudah siapkan nanti itu, kita rencana kalau bukan besok hari Sabtu. Oh, mungkin secara umum
sosialisasi soal regulasinya ya, bagaimana nanti Iya. penerapannya di lapangan. Iya. Vaksin ini akan masuk ke wisata COVID juga atau gimana tentu? Saya kurang tahu persis juga. Mungkin ada info dari dokter? Ya, kami sejauh ini masih belum, ya intinya kami kan di bawah juga, jadi kami juga sama. Masih posisinya nunggu, masih nunggu ya. Apalagi ini kan dari pusat dan memang istilahnya kita menunggu instruksi dari atas lah pastinya. Nah, kalau sistem pengobatan sendiri yang diterapkan di wisata COVID seperti apa, Dok? Itu obat-obatan yang seperti apa yang diberikan ke pasien? Ya, yang pasti obat-obatan memang kita ada berikan, tapi bukan khusus obat COVID. Makanya perlu ditekankan lagi, hingga saat ini belum ada obat spesifik untuk COVID. Yang kita berikan adalah memang obat-obatan yang sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis paru kita dan juga obat-obatan berdasarkan simptomatik ataupun gejala dari pasien. Jadi hanya sebatas kalau misalnya dia ada keluhan batuk, pilek, kita sesuaikan dengan keluhan gejalanya. Oh, disesuaikan dengan gejalanya si Ya, pasien. yang lain paling pemberian obat antibiotik dan obat antivirus secara umum. Seperti itu. Dan memang program di Wisata Duta COVID sekarang kita bisa melihat dengan keluarnya KMK 413 ini tidak ada lagi self control. Nah, jadi penentuan dari pasien itu sembuh tidak lagi berpatokan pada self control, tidak ada follow up PCR. Nah, jadi kita akan melihat kepulangan dari setiap pasien itu berdasarkan sudah terpenuhi masa isolasi berdasarkan kriteria gejalanya. Ya, Nah, oke. ini ditentukan Itu dalam tergantung dari masa karantina ya? Ya, tergantung dari masa karantina dan juga gejala yang ada. Jadi kalau misalnya secara umum 14 hari. yang kita ada di Swissbell itu kan untuk orang-orang yang tanpa gejala dan gejala ringan. Nah, kalau misalnya orang dengan tanpa gejala berdasarkan KMK 413 itu akan dilakukan isolasi 10 hari. 10 hari. 10 hari dia tidak ada gejala sama sekali, hari 11-nya bisa dipulangkan tanpa follow up PCR. Kemudian kalau misalnya dia bergejala, kita akan mulai lakukan isolasi minimal 10 hari dari muncul onset gejala. Ditambah 3 hari berturut-turut hilangnya atau tidak adanya keluhan Gejala. demam dan juga masalah pernapasan. Jadi memang clear tidak ada keluhan. Nah ini, jadi ini yang mungkin masyarakat perlu tahu bahwasanya swab sekarang bukan lagi sebagai indikator orang dikatakan sembuh. Bu, swab bukan indikator dikatakan pasien sembuh. Ya, Nah, terus gimana indikatornya tuh yang dipakai? terpenuhi masa isolasinya. Masa isolasi ya? Ya, jadi mungkin sekarang bisa kita temukan orang sudah selesai isolasi, kenapa saya tidak di swab? Iya. Saya ini masih positif apa enggak? Kadang mereka melakukan swab secara Swab, mandiri. swab mandiri. Bisa jadi kembali positif, bukan kembali positif, masih positif. Karena memang ada penjelasannya. Makanya ini penting bagaimana mungkin kita Pak Kadis di Dinas Kesehatan juga memberikan edukasi ke masyarakat. Misalnya memang sekarang parameter sembuh itu pada KMK 413 di halaman 104 dikatakan apabila sudah terpenuhi masa isolasi berdasarkan gejalanya. Dan kemungkinan kembali swabnya positif itu masih ada, persisten positif namanya. Tapi virusnya sudah tidak berbahaya mungkin ya? Ya. Sudah tidak menular. Betul. Jadi memang swab itu dia tidak bisa melihat hidup atau matinya virus. Oke. Swab itu hanya bisa melihat adanya fragmen virus, komponen bagian virus atau beban bangkai virus yang ada ditemukan Di pada tubuh tubuh. kita. Nah, ini tinggi rendahnya tergantung seberapa berat infeksi ada pada tubuh kita sebelumnya. Jadi makanya kita bisa temukan kalau dulu masih revisi 4 yang mana swab sebagai indikator 2 kali negatif, itu ada orang yang di karantina di rumah sakit, di isolasi mandiri, dia 2 bulan, 3 bulan swabnya masih positif, padahal Iya. tidak ada gejala. Nah itu karena masih adanya persisten positif. Nah, ini yang penting disampaikan ke publik sih. Dok, menurut saya ya. Pemkot mungkin itu sudah antisipasi soal itu mungkin ya. Oh ya, jadi kan teman-teman puskesmas sudah tahu juga Sudah tahu, apa ya? yang perlu disampaikan kepada terkait dengan COVID-19 ini. Iya. Nah, kan banyak masyarakat ketika dia masih positif panik pasti. Ya. Ya. Awalnya panik, Awalnya tapi panik. nanti kalau lama-kelamaan dia sudah mulai tenang ya. Iya. Jadi swab, saya ulang sekali lagi, jadi swab itu cuma mendeteksi partikel virus yang ada di dalam. Ya, swab itu tidak bisa melihat hidup atau matinya. Hidup atau virus. matinya. Kalau misal mau kita lihat hidup atau matinya virus, itu ada nama pemeriksaan kultur. Oke. Nah, tapi yang kita sekarang kan swab ini dia hanya bisa melihat adanya ditemukan fragmen virus, bagian tubuh virus yang ada dalam tubuh kita. Jadi masa hidup virus di tubuh ini ada sesuai dengan masa karantina itu ya, atau gimana? Nah, makanya itu dilihat apakah dia ada bergejala apa tidak. Kalau misalnya dengan ada tanpa gejala, dia hanya cukup melaksanakan isolasi 10 hari. Nah, itu sudah diatur dalam KMK 413 di halaman 103. Nah,
Jadi tidak ada gejala, isolasi 10 hari, dia bisa dipulangkan tanpa follow up PCR. Tapi kalau misalnya dia bergejala, dia akan diisolasi minimal 10 hari dari munculnya onset gejala, serta 3 hari berturut-turut tidak ada keluhan demam dan masalah pernafasan, baru dia bisa dipulangkan. Oke, vaksin ini masyarakat sudah nunggu-nunggu lama nih soal vaksin. Tapi saya mau cari pastikan dulu vaksin ini memang bisa menyembuhkan atau tidak? Ya, kalau dari asal informasi yang ada ya dia bisa menyembuhkan. Ya. Cuma kan kita tahu juga masyarakat juga ada yang belum artinya mengetahui persis dari vaksin ini, karena masih banyak juga yang tidak mau yang mau divaksin. Ada juga yang mau. Nah saya pun terus terang pribadi masih ragu-ragu. Ya, nah itulah. Nah ini yang perlu kita. Saya sebagai artinya dari dinas kesehatan ya pasti kita akan melakukan edukasi dan informasi bahwa dengan Anda disuntik vaksin dari pemerintah ya Anda terhindar dari penyakit ini. Nah kan banyak yang khawatir ketika divaksin mungkin bisa memicu gejala ada efek sampingnya atau gimana. Ada info nggak soal itu, Dok? Sampai saat ini belum ada infonya. Belum. Dokter mungkin? Ya, makanya secara umum vaksin yang biasa sudah kita jalani sebelumnya pun juga pasti ada rasa efek samping. Dan apalagi ini vaksin baru ya kita tunggu info dari pusat pastinya, karena mereka juga pasti akan melakukan ya uji coba sebelumnya dan memberikan gambaran informasi kepada masyarakat nantinya bahwasanya akan ada efek samping seperti ini. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan efek sampingnya nggak terlalu parah ya kalaupun ada. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada efek samping lah. Ya sama dengan ya vaksin yang lain. Ya vaksin yang lain. Mengingat imunisasi aja kan ada efek sampingnya kadang-kadang demam atau biasa demam. Iya. Gitu ya. Nah tadi sebelum kita tag tadi kita ngobrol soal false negative swab ya. Oh iya, false negative swab. Penting ini. Penting ini untuk disampaikan ke publik karena mungkin banyak yang belum tahu. Saya pun baru tahu ada yang false swab negatif. Ya, jadi false negatif ini kita sebut untuk istilah keadaan yang memang mungkin hasil swabnya itu menunjukkan hasil negatif tapi palsu. Nah, mungkin ini kita pernah dengar kasus misal pada orang, dok, saya sudah pernah swab sebelumnya negatif, kemudian positif. Padahal saya sudah pernah positif sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah saya ini reinfeksi atau bagaimana? Nah, itu kemungkinan bisa dua memang. Yang pertama, bisa jadi swab yang pertama yang negatif itu adalah false negatif. Nah, false negatif ini adalah yang kita ketahui bahwasanya pemeriksaan swab itu adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh teknik skill manusia. Nah, dia dilakukan pemeriksaan oleh manusia, di mana kita mengambil sampel di daerah nasofaring. Dengan menggunakan tongkat dimasukkan ke dalam hidung kita. Nah, pertama bisa jadi false negatif itu apabila belum sampai daerah nasofaring sudah ditarik keluar, kemudian melakukan pemeriksaan hasil negatif toh. Nah ini yang berpikir bahwasanya saya sudah negatif padahal mungkin negatif palsu. Nah ini yang muncul di tengah-tengah masyarakat ketika banyak yang bilang ketika kalian sudah positif kalian bisa positif lagi. Mungkin itu salah satu penyebabnya ya. Ya bisa jadi mungkin sebelumnya dia masih positif, tapi memang tetap kita mau tekankan lagi bahwasanya sebenarnya pun swab bukan indikator bahwasanya sembuh itu harus swab negatif, apalagi dengan keluarnya KMK 413. Tapi kejadian false negatif ini bisa terjadi, salah satunya seperti itu. Atau yang kedua bisa jadi mungkin dia memang kembali positif terinfeksi, tapi biasanya butuh waktu yang lama. Ya. Karena memang pada saat sudah kita terkena paparan penyakit COVID, itu pasti tubuh melalui sel T sudah punya memori. Jadi istilahnya sudah ada antibodi dalam tubuh kita. Tapi memang dalam ini diskusi saya sama teman-teman, memang kemungkinan memang dia bisa menurun antibodinya selang 4 atau 6 bulan setelah paparan pertama. Akan menurun ya? Ya, tapi itu dalam keadaan tertentu bisa kembali terjadi reinfeksi. Oh, di masa itu mungkin ya? Ya, kalau misalnya jarak antara dia terkena dari pertama yang kedua itu jauh. Tapi kalau misalnya dia baru terkena, kemudian terkena lagi, kita coba pikirkan mungkin itu hasilnya false negatif. Oke. Jadi harus jadi memang ya, masyarakat juga harus cerdas untuk melihat situasi ini. Jadi memang petugas yang mengambil sampel itu juga harus punya teliti skill ya. Seperti yang dikatakan dokter, harus punya juga memang kemampuan. Itu. Dan memang edukasi ke nakes sendiri harus lebih kencang lagi ya, dok, ya. Karena ini kan virus selalu ada perubahan-perubahan yang signifikan kalau menurut info yang saya dapat ya. Anggaplah yang contohnya gejala baru banyak yang belum tahu, terus
virus bermutasi, kita nggak tahu bermutasi seperti apa, bagaimana modelnya. Nah, Pak Kadis, mungkin terakhir Pak, saya mau mungkin Bapak bisa kasih pesan soal vaksin ini, bagaimana masyarakat jangan khawatir lah soal vaksin. Ya, jadi kami dari Dinas Kesehatan menghimbau kepada masyarakat Kota Makassar, kalau vaksinnya sudah ada dan itu akan dilakukan ke masyarakat, saya harap masyarakat tidak perlu khawatir, karena pasti pemerintah sudah melakukan uji coba terkait dengan vaksin ini, sehingga pasti kan pemerintah melindungi masyarakatnya. Betul. Ya, tidak mungkin secara gegabah langsung mau dilakukan uji coba. Dan itu juga termasuk kehalalannya daripada vaksin itu juga sendiri. Jadi juga ada dari MUI, dari kehalalannya itu, kemudian dari Balai POM sendiri sebagai institusi yang berwenang di dalam setiap penyaluran obat dan vaksin yang ada di Indonesia. Apalagi Pak Gub sudah janjikan dia akan menjadi orang pertama yang akan mencoba vaksin itu di Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau ada pemimpin sudah kasih itu ya mudah-mudahan masyarakat ya harusnya dia punya tersugesti keyakinan bahwa pimpinannya saja sudah mau divaksin, apalagi. Nah Pak Dok, mungkin terakhir ke edukasi ke masyarakat nih soal wisata COVID ini, kan masih banyak yang takut nih, masih banyak yang ragu soal wisata COVID dan belum tahu banyak tentang bagaimana ketika pasien itu sudah sembuh atau gimana. Ya, saya pikir tadi sudah terjawab, tapi saya mungkin menambahkan dari rangkuman kita bersama bahwasanya kita melihat memang grafik peningkatan kasus COVID tidak hanya di Sulawesi Selatan, tapi mungkin di Indonesia cenderung kembali menaik. Nah, makanya penting kerja keras dari pemerintah dan juga masyarakat mendukung. Bagaimana cara masyarakat mendukung? Tentu dengan terus melaksanakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan terus dilaksanakan, bagaimana selalu menggunakan masker kemanapun pergi. Bahkan untuk orang sekitar rumah, kadang orang sekarang lalainya itu karena memikir, ini kan keluarga saya, ini bapak saya, ini. Jadi dia sudah berkontak kemana-mana dan mungkin dia bisa jadi positif, dan karena sudah keluarga tidak menggunakan masker. Itu pertama. Dan banyak kasus yang seperti itu. Banyak, makanya. Yang kedua, tetap bagaimana kita harus terus menjaga jarak, hindari kerumunan. Social distancing, physical distancing terus dilaksanakan. Dan yang ketiga, bagaimana terus menjaga kesehatan fisik, istirahat yang cukup, olahraga, kelola stres. Ini paling penting. Jadi jangan kita stres. Sakit itu udah dua, ya Pak. Sakit karena fisiknya sakit, kita bisa kasih obat. Tapi kalau pikirannya sakit, itu dari dalamnya sendiri. Dan orang yang stres itu bisa menyebabkan turunnya imunitas. Nah, makanya penting kita mengelola stres kita. Dan kembali, kita ketahui bahwasanya penyakit COVID ini punya kerentanan pada dua kelompok. Dua kelompok pertama adalah orang lansia, yang kedua adalah orang yang dengan komorbid, dengan penyakit penyerta. Maka pada saat kita memiliki penyakit penyerta, kita terkena COVID ataupun belum terkena COVID, kelola penyakit penyertanya. Misalnya hipertensi, konsumsi obatnya teratur, diabetes ataupun asma, konsumsi obatnya teratur. Kemudian setelah itu, bagaimana kita terus untuk setelah bepergian dari luar rumah, pada saat pulang segera mandi dan berganti pakaian. Karena kita tidak tahu, kita keluar berkontak dengan banyak orang, bisa jadi orang yang ada positif. Jangan sampai nanti kita menjadi carrier, pembawa virus ke rumah. Itu banyak kasusnya. Iya. Orang pulang, dok, istri saya kok bisa positif ya? Padahal di rumah saja. Ya bisa jadi bapak yang bawa virusnya ke rumah. Atau banyak juga yang seperti itu, dok. Iya, banyak. Nah, atau dok, ini anak saya di rumah saja di kos. Kalau makan kita kirim, bisa jadi orang pengantar pengirimnya itu yang mungkin positif, kemudian dia menerima makanannya itu tidak disemprot bersihkan dulu, kemudian tidak mencuci tangan. Nah, itu terjadi penularan secara tidak langsung. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana terus mengkonsumsi makanan bergizi dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir, sabun, atau minimal hand sanitizer. Nah, ini perlu jadi disiplin bagi masyarakat dalam hal bentuk mensupport masyarakat, pemerintah. Nah, ini untuk kebaikan kita juga ya? Ya, kebaikan bersama. Oke, kita sudah di penghujung acara, saya sudah dikode sama produsernya. Nah, ada banyak hal baru yang kita peroleh dari obrolan kita, dok ya. Bagaimana
kita baru tahu ternyata wisata COVID itu punya program khusus di sana. Jadi bukan cuma sekedar diisolasi, dikurung di kamar, tidak seperti itu teman-teman. Tapi di sana kita dibekali banyak hal ya. Ada program-program baik yang bisa kita dapat di sana. Jadi tidak usah ragu ke wisata COVID. Kalian bisa dapat edukasi, bisa dapat servis yang baik tentang bagaimana untuk supaya cepat sehat. Dan dari Pak Kadis sendiri sudah kasih jaminan vaksin ini insya Allah aman. Ya. Jadi tidak usah takut ketika vaksin sudah masuk. Kalau perlu kita berlomba-lomba lah untuk vaksin. Betul. Oke, kepada narasumber saya Pak Kadis, Pak Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di Open Mind, sudah kasih wawasan baru ke kita semua. Dan kepada teman-teman, sampai di sini dulu, sampai ketemu di Open Mind berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.